Shalom, sahabat sepelayanan kami pada saat ini. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Saudara sekalian, dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa oleh karena kasih karunia dari Kristus, setiap pribadi yang percaya kepadanya akan menikmati damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Kristus itu akan memelihara di dalam kehidupan saudara maupun dalam kehidupan saya. Dan yang akan memelihara pikiran kita masing-masing. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa keberadaan saudara dan keberadaan saya yang dahulu jauh dari hadapan Allah, dan sekarang sesudah mengenal Kristus, saudara dan saya dekat dengan Allah. Karena Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh akan memelihara dalam hati kita, memelihara pikiran kita, yang membuahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang sudah menikmati damai sejahtera, menikmati pemeliharaan, dan menikmati pengendalian dalam pikiran kita, dan Kristus yang telah memperlengkapi semuanya, maka apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus kepada saudara dan saya? Hendaknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menikmati damai sejahtera, yang sudah menikmati pemeliharaan dalam hati dan pikiran kita oleh karena Kristus, Tuhan juga memberikan tugas kepada kita. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, Tuhan berkata kepada kita, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara sekalian, Tuhan juga berkata kepada kita melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa firman Tuhan menjelaskan kepada kita supaya saudara dan saya dengan kerelaan hati siap untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil yang membawa damai sejahtera, Injil yang membawa keselamatan, Injil yang membawa pengharapan yang pasti. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang telah menikmati damai sejahtera, orang yang telah menikmati pemeliharaan dari Tuhan dan pengendalian pikiran kita dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas kita. Beritakanlah damai sejahtera ini. Injil yang membawa damai sejahtera kita sampaikan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memelihara dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan jiwa dan raga kami ini kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami panjatkan doa kami ini. Amin.